Oke, saudara-saudara, selamat petang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita mengenai apa itu komunikasi data. Ya, nah, saudara-saudara, pertemuan kita ini tinggal membahas dua hal ya, mengenai cloud computing dan juga nanti adalah apa itu data storage ya, data storage yang apa itu nanti akan insya Allah akan saya terangkan minggu depan ya. Tapi kita bahas dulu itu mengenai perkembangan daripada komunikasi data dan jaringan komputer, yakni cloud computing. Ya, saudara-saudara, perkembangan daripada server, ya, server dalam sebagai layanan kepada itu seluruh penggunanya, ini sudah berkembang menjadi teknologi cloud computing, ya, atau komputasi awan. Ya, komputasi awan ini sangat itu memudahkan, ya, dan juga sangat memungkinkan dengan teknologi informasi yang dimiliki ya, karena cloud computing ini ternyata bisa menjadi resource baru ya, menjadi sumber daya baik secara hardware maupun juga secara teknologi atau juga secara layanan. Nah, cloud computing ini adalah merupakan komputasi di jaringan ya, komputasi jaringan yang berada di dalam jaringan ya. Jadi kayak kita ini itu bisa memanfaatkan layanan cloud computing ya, mengibaratkan adalah kita ini terhubung dengan satu server yang servernya itu adalah dalam ukuran luar biasa besarnya ya. Nah, semua layanan daripada itu infrastruktur ya dan juga baik itu hardware maupun juga software itu sudah mulai beralih ke cloud ya, cloud computing ya. Sebagaimana kita ketahui gitu ya, itu Google sebagai penyedia layanan yang sangat bagus sekali ya, itu menyediakan email untuk kita. Ada email yang gratisan, ada email yang berbayar untuk profesional ya. Email tadi itu saudara-saudara itu adalah demand yang namanya infrastruktur ya. Tidak mungkin email yang diberikan pada kita ini tidak mensyaratkan adanya dukungan infrastruktur. Nah, dukungan infrastrukturnya oleh Google ini dirancangkan dalam bentuk cloud ya, sehingga mudah ya, mudah untuk mengorganisasinya. Nah, Nah, itu salah satu contoh saudara-saudara bagaimana Google menyediakan itu misalkan email Anda itu dapat jatah 25 giga ya. 25 giga itu saudara-saudara itu merupakan kapasitas daripada cloud storage ya. Jadi Anda menggunakan email ya, email itu sebagai arsip ya, Anda menyimpan data di cloud storage-nya Google ya. Itu adalah salah satu contoh bahwa data kita ini ditaruh oleh Google dalam bentuk cloud computing ya, atau dengan teknologi komputasi awan ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga data itu bisa lebih ringkas ya, lebih ringkas dan juga bisa dibesarkan ya, dan juga bisa dibuat suatu skema bisnis ya. Jika email gratisan Anda itu penuh gitu kan, maka Anda kan capek ngedel email ya, delete email gitu ya. Kemudian juga betul membuat email baru gitu ya. Nah, itu adalah satu contoh layanan cloud computing dalam bentuk cloud storage ya. Jadi server yang didesain secara cloud computing ya digunakan sebagai penyimpanan data secara cloud seperti itu ya. Anda bisa bayangkan ya, penggunanya Google itu adalah 5 miliar. 5 miliar itu satu orang itu mendapatkan jatah satu email misalkan. Satu email 25 giga. 25 giga kali 5 miliar. Berapa itu resource hardware yang perlu diperlukan? Ya. 25 gigabit email gratisnya Google ya, dikalikan penggunanya 5 miliar. Asumsi adalah satu pengguna punya satu email. Berapa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawaban saya? Halo? Berapa berapa storage yang harus disediakan? Saudara-saudara? Halo? Coba saya tanya kepada Jackie. Jackie di mana Jackie? Halo. Ya, Halo Pak, ya, hadir Pak. ya. Berapa Jackie? Kalau misalkan Google itu harus menyediakan server yang itu secara fisik betulan, ya, menyediakan server yang beneran gitu ya. Berarti berapa kapasitas server untuk cloud storage ya 5 miliar penggunanya itu.
Berarti kalau secara kalkulasiannya berarti 15 miliar kali 20 gigabyte, Pak. Jadi kalau Iya, disebutin angka pastinya udah pasti besar banget, Pak. iya betul sekali ya. Dari Jadi itu storage yang di-provide betul, oleh Google. betul sekali, pinter Anda ya. Jadi itu teknologi yang seperti itu, saudara-saudara, sangat tidak mungkin ya Google membangun hanya untuk satu email aja ya, satu email yang gratisan ya, yang Gmail yang kita gunakan ini ya. Kayak itu Gmail itu betul ya, masih 25 giga ya, yang gratisan itu. Jackie, betul ya? Saya udah Kalau Google eh? Drive setahu saya 15 giga, Pak. Oh, 15 giga ya? Ya, Ya, ya. Google Drive 15 giga. 15 giga ya Google Drive ya. Ya, ya. Ya, Ya. betul. Jadi 15 kali 5 miliar. Berapa itu? Ya. Server yang harus disediakan hanya untuk menyediakan layanan email. Kalau itu servernya itu dibuat secara fisik beneran. Jadi itu sangat mahal. Karena sangat mahal, maka digunakanlah konsep cloud computing, ya, jaringan secara komputasi awan, ya. Nah, ini sebenarnya nanti akan kita ini hanya perkenalan aja ya sebagai cloud computing ya, karena ini terkait dengan mata kuliah kita komunikasi data ya, maka kita jelaskan saja secara sekilas ya. Dan ini juga kebetulan adalah akhir pekan, jadi saya tidak terlalu itu menuntut Anda untuk menyimak lama-lama ya. Kita bahas dulu aja gitu kan sebagai yang paling mudah-mudah saja ya. Terima kasih Jackie ya atas bantuan Anda ya. Siapa? Oke, saudara-saudara, cloud computing ini adalah komputasi awan ya, komputasi awan yang itu sebagai model server ya di internet ya. Jadi servernya itu berada di dalam internet ya. Jadi server ini saudara-saudara harus kita buat secara virtual ya. Ini teknologinya virtual ya. Tapi kemampuan daripada hardware-nya itu memang sangat bagus ya. Kemampuan hardware-nya itu lebih daripada server yang itu didesain secara umum ya. Tapi kemampuannya adalah untuk memvirtualisasi suatu jaringan gitu kan, itu dapat dilakukan dengan sangat itu memenuhi kinerja yang sangat bagus sekali ya. Jadi cloud computing ini adalah teknologi komputasi jaringan di dalam internet ya untuk mereplika kebutuhan daripada server yang sangat besar. Itu yang itu bisa diartikan seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, kalau misalkan eh, itu baru katakanlah satu email ya, satu layanan email. Seperti kita ketahui saudara-saudara ya, bahwa yang menggunakan layanan aplikasi atau juga software itu kan nggak karu-karuan ya. Seperti saya yakin seperti Jackie gitu ya, itu pasti punya akun banyak sekali. Akun sosial media satu, dua, tiga, email juga lebih dari satu gitu ya. Jadi provider-provider aplikasi ini saudara-saudara ya, itu wajib menyediakan yang namanya infrastruktur berupa server sebagai layanannya untuk aplikasi servernya saja, belum untuk data storage-nya, itu juga terpisah. Ya. Nah, kalau satu perusahaan itu harus membangun seperti Google, itu sangat nggak mungkin, karena biayanya sangat mahal. Ya. Biaya sangat mahal dan juga operasionalnya juga sangat mahal, manajemennya juga sangat mahal, belum lagi berurusan dengan pengelolaan katakanlah itu security-nya gitu kan, yang kemarin jebol itu ya, PDN kita ya, PDN kita jebol ya kan, ternyata passwordnya sangat mudah sekali. Passwordnya ya. Anda tahu passwordnya kemarin yang kemarin dijebol itu. Yang Admin Res iya, 123, Pak. iya ya itu gimana ya? Saya juga sangat malu sekali kita ya. Kita sebagai orang IT itu seperti nggak profesional sekali ya, ya seperti nggak profesional sekali ya. Padahal itu uangnya rakyat ya, uangnya rakyat itu yang digunakan untuk mendevelop itu kan. Passwordnya kan itu ngalang-ngalain mahasiswa S1 Rusia ya. Itu sangat memalukan ya. Oke, itu nanti sebagai silingan aja ya. Saudara-saudara, semua developer aplikasi atau juga semua bisnis atau juga semua organisasi itu membutuhkan infrastruktur hardware server ya. Misalkan e-commerce yang kita gunakan saat ini gitu ya. Itu adalah e-commerce yang Anda tentu tahu ya, ada yang berwarna hijau, ada berwarna kuning, ada biru ya. Mereka flag-flag bendera ini gitu kan sangat tidak mungkin kalau mereka menyediakan infrastruktur sendiri. Sangat mahal dan juga sangat berat ya. Nah, karena itu kebutuhan ini sangat sangat penting ya, menjamin yang namanya apa itu performansi network availability ya, sehingga cloud computing itu menjadi suatu bisnis ya.
suatu bisnis yang itu dijual kepada provider-provider daripada aplikasi, ya. Jadi Google itu atau juga AWS ya menjual servernya secara cloud ya kemana saja ke seluruh dunia ya begitu ke penyedia-penyedia aplikasi yang dipakai oleh seluruh orang di dunia ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga dia tinggal bayar aja. Dia tinggal bikin desain aplikasi, ya, desain aplikasi, aplikasinya itu ditaruh di cloud. Nah, sudah dia nggak mikir lagi capek-capek bikin server, ya, ngelola server, jaga keamanan server, ya, monitoring server, performansi server, network availability server. Dia tidak lagi berurusan itu, karena itu sudah diserahkan kepada pihak ketiga. Nah, dia fokus mengembangkan aplikasi dan bisnisnya. Karena itu, kenapa aplikasi itu tidak dikembangkan orang lain ya? Karena dia harus mandiri sendiri. Karena di situ ada fitur-fitur rahasia yang tidak boleh itu berikan kepada pihak ketiga ya. Tapi sebagai itu infrastruktur, dia tetap berlanggan sehingga dia berlanggan murah ya, berlanggan murah ya kan. Sehingga dia tinggal dapat itu servisnya dan datanya ya. Dia dapat kepastian servis dan data yang itu dijamin ya kemungkinan down-nya atau downtime-nya itu sangat kecil sekali ya karena sudah dijamin oleh SLA ya Service Level Agreement seperti itu. Nah, saudara-saudara, karena cloud itu sudah menjadi bisnis, maka cloud itu dibagi-bagi menjadi beberapa itu service ya. Jadi cloud itu sebagai server yang virtual di dalam jaringan internet itu berkembang menjadi 3 jenis ya. Ada IaaS ya, Infrastructure of Service, ada PaaS, Platform as Service ya, kemudian juga ada SaaS, Software as Service ya. Jadi Anda tinggal membacanya dengan mudah ya karena ini saya unggah di LMS ya. IaaS ya. Jadi IaaS infrastructure. Jadi dia ya kan memesan ya kan Pak saya kebutuhan dari suatu organisasi ya aplikasinya itu dirancang Pak aplikasi saya ini dirancang untuk digunakan 1 juta pengguna. 1 juta pengguna ini tidak boleh ada antrian waktu mengakses aplikasi saya. Maka saudara-saudara, 1 juta pengguna ini menjadi rumusan bagaimana bagaimana dia mendesain server. Nah, untuk mendesain server untuk bisa melayani dengan aplikasi dia bagi customer 1 jutanya itu nggak mungkin kalau itu kita buat ya kan dengan hardware fisiknya ya. Karena itu sangat mahal sekali. Nah, kalau gitu oke, kita beli infrastrukturnya. Di mana? Di cloud. Nah, penyedianya siapa saja? Banyak sekali ya. Itu infrastruktur yang dijual di cloud itu oleh penyedia-penyedia layanan infrastruktur as a service itu banyak sekali ya. Dia tinggal beli. Ya, Pak, saya beli domain satu server cloud Anda gitu kan untuk melayani 1 juta pengguna saya. Nah, desain infrastruktur ini saudara-saudara di dalam cloud ini tentu harus kita pikirkan. Jangan sampai desain infrastruktur itu malah tidak dipikirkan oleh developer aplikasi, apalagi aplikasi untuk e-commerce ya. Misalkan untuk itu layanan bisnis. Jangan sampai ya, apalagi untuk perbankan. Apalagi untuk perbankan yang sangat ketat sekali ya. Nah, itu salah satu contoh ya, infrastruktur of service ya yang dijual kepada itu developer-developer aplikasi. Kemudian juga ada yang beli berupa katakanlah platformnya saja, ya. Beli platformnya saja dia tidak beli katakanlah atau tidak berlanggan itu infrastrukturnya. Jadi dia hanya berlanggan platformnya saja, ya. Jadi ini itu eh, bisa dikatakan sebagai hampir sama dengan infrastruktur, hanya bedanya adalah ini infrastruktur yang invisible, ya. Jadi infrastruktur yang tidak kelihatan, ya. Hampir sama dengan infrastruktur, ya. Tapi kalau infrastruktur itu masih ada fisiknya yang dibeli, ya. Tapi kalau PS itu adalah infrastruktur yang itu virtual, ya seperti itu. Nah, kemudian saudara-saudara ada juga yang betul-betul virtual, ya. Itu adalah software as service. Jadi Anda tinggal menggunakan karena softwarenya sudah ditaruh dalam cloud ya, seperti layanan layanan yang kita gunakan saat ini ya, itu Gmail ya, kemudian Google Drive ya, kemudian juga layanan-layanan itu software-softwarenya Microsoft ya, yang itu by cloud ya. Jadi itu salah satu contoh dia hanya berlanggan cloud storage ya supaya cloud storage itu softwarenya itu berjalan di dalam server
sehingga penggunanya hanya diberikan akses, ya. Itu juga jauh lebih efisien dan jauh lebih murah seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, eh, cloud computing ini merupakan bisnis baru, ya, bisnis baru yang itu perlu kita pikirkan, ya kan, agar nanti ke depan, ya kan, Indonesia ini punya yang namanya infrastruktur cloud computing sendiri, ya. Anda bisa bayangkan, ya kan, itu betapa untungnya, ya, AWS, ya, Azure, Google, ya, itu hanya menyediakan cloud computing, ya kan, di langgan, ya kan, jutaan orang di dunia, ya, jutaan orang di lembaga-lembaga, karena dia, ya kan, Mbak Ab, itu karena dia sangat tangguh, ya, ngerti, ya, masalah performansi daripada jaringan, ya. Tapi syaratnya kalau kita mau mendesain cloud computing ini, syaratnya adalah tidak boleh downtime, ya, tidak boleh ada fault tolerance yang tinggi, ya, fault tolerance-nya harus kecil, ya. Karena apa? Memenuhi daripada SLA, Service Level Agreement, ya, di mana network availability-nya itu di atas 99,999%. Tidak boleh ada downtime, ya. Kalau Anda membangun, Pak, saya juga bisa Pak, bangun server sendiri, ya, itu memang mudah, ya. Tapi gitu kan, kalau ada down, ya, yang rugi kan klien Anda yang menggunakan server Anda. Nah, ini salah satu contoh kenapa gitu kan, itu perusahaan-perusahaan besar ini di dunia ini gitu kan berani menjual itu cloud computing karena memang terbukti gitu kan dia tidak bisa mengalami down, ya, downtime-nya kecil, ya, fault tolerannya sangat kecil sekali gitu, ya, sehingga kalau aplikasi itu kita taruh di situ kan diakses oleh jutaan pengguna, miliaran pengguna, itu nggak pernah mengalami out of service seperti itu, ya. Nah, oke, saudara-saudara, ada pertanyaan silakan. Halo, halo. Nggak ada, Pak. Oke, ya. Nah, ini saudara-saudara, perbedaan antara itu paket package software, ya, package software itu yang kita install, ya, di dalam device kita masing-masing, ya, dibandingkan kalau software itu diinstal di IaaS, ya, PaaS atau juga SaaS, ya. Jadi ini perbedaannya, ya. Jadi yang kita manage ini gitu kan, kalau kita menggunakan yang paling mudah adalah yang mana ini? Kalau menurut gambar Anda, gambar yang ada di depan Anda ini, yang paling gampang yang mana? Yang tidak memerlukan kita untuk memanage server, yang mana? Ada yang bisa bantu saya? Jadi, Software, Pak. iya, pintar sekali, ya. Software, ya, itu udah integrated, ya. Kita nggak mikiri server, nggak mikiri maintain server, ya, nggak mikiri security, nggak mikiri katakanlah pengelolaan jaringan, ya. Kita tinggal naruh aplikasi kita di cloud storage, ke cloud service, ya, sehingga kita hanya mengatur aksesnya untuk pengguna. Nah, ini paling mudah ini, ya, paling mudah, ya, dan juga itu sangat ringan, ya. Tapi kalau misalkan Anda beli infrastrukturnya, Pak, saya beli infrastruktur di cloud, ya, berarti Anda wajib memaintain servernya, ya, memaintain aplikasinya, datanya, runtime-nya, ya, middleware-nya, operating sistemnya, itu Anda semua. Karena Anda itu beli infrastruktur di cloud, ya. Jadi Anda juga harus itu yang di maintain oleh provider, ya, itu hanya virtualisasi servernya, storage, dan networkingnya, ya. Jadi yang gambar yang abu-abu ini adalah kewajiban dari vendornya, ya. Yang kuning ini kewajiban Anda, ya. Kalau Anda beli PaaS, ya kan, platform as service, ya kan, Anda cuma itu memanage aplikasi dan data, ya. Tapi yang di maintain oleh vendor gitu kan, itu mulai dari runtime sampai networking, ya. Tapi kalau Anda beli itu kan software as service, itu paling enak itu. Anda nggak mikiri itu manajemen atau pengelolaan dari servernya, ya. Begitu saudara-saudara, ya, perbandingannya, ya, antara IaaS, ya, PaaS dan SaaS, ya. Itu saudara-saudara, ada pertanyaan? Nggak, Pak. Oke, ya. Jadi cloud computing itu ada jenis public, ada private, ada hybrid, ya, tergantung ini tergantung daripada desainnya, ya. Yang private berarti Anda hanya dedicated, ya, hanya untuk kebutuhan organisasi internal, ya. Hybrid, ya, bisa di-share untuk publik, ya. Kalau yang publik, itu yang dijual untuk banyak orang, ya. Jadi kalau Anda nanti mendesain cloud service gitu kan, itu Anda harus pikirkan mana itu private, hybrid, ataukah publik, seperti itu, ya. Hanya beda, ya, segmentasi penggunanya saja, ya, seperti itu. Oke, saudara-saudara, ya, pengenalan cloud computing, saya pikir cukup, ya.
materi ini juga saya unggah di LMS ya. Syukur-syukur kalau Anda juga mau mengambil ya sertifikasinya di Google ya. Anda pelajari materinya, modulnya kan, Anda bisa ngambil sertifikasinya di Google ya. Kalau YouTube ya Pak. iya, gitu ya. AWS juga ada Pak. Boleh, boleh ya. Oke, saudara-saudara, karena waktunya akhir pekan, ya, itu Anda tidak perlu lama-lama ya. Yang penting dibaca dan memahami, ya. Ada yang perlu dipertanyakan, saudara-saudara? Tidak ada Pak. Oke, ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, nanti Ya kita Pak. lanjutkan minggu depan dengan jenis daripada ini, apa itu? Cloud storage, ya. Apa itu? Itu UAS ada. Gimana? Bocoran UAS ada nggak Pak? Iya, iya, iya. Nanti untuk UAS ya. Soal UAS. Ya, soal UAS belum ya. Kita ada satu materi lagi ya. Satu materi lagi mengenai itu cloud storage ya. Satu lagi materinya. Izin bertanya Pak, Ya, silakan, Ceki. bertanya terkait UTS sih Pak. Untuk Ya, UTS sebagian memang belum belum. keluar nilainya Ya, ya Pak. belum. Ya, karena nyicil karena harus melihat nyimak satu-satu, Ceki. Siap, Satu. siap Pak. Karena satu-satu bikin video ya, sabar ya. Karena banyak ya Pak ya. Ya, sabar ya, karena banyak ya, sabar ya. Nanti kalau misalkan Ya, Anda kurang puas nggak apa-apa, Anda bisa komplain kepada saya ya. Nah, nanti tunjukkan oke komplain Pak. ya. Yang penting kerjakan Oke Pak. dengan sendiri ya, kerjakan sendiri, salah nggak apa-apa ya. Saya masih toleran ya. Mengerjakan soal itu salah, saya masih toleran, asalkan jangan nyontek ya. Kerjakan semampunya sendiri ya. Karena kita harus, walaupun kita online, kita harus menjaga namanya integrity ya, kejujuran ya, seperti itu. Oke, saudara-saudara, Ya terima Pak. kasih Jackie dan kawan-kawan semuanya yang sangat semangat ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita bahas lagi jenis-jenis cloud storage ya, mulai dari TR1, TR2, TR3 sampai TR4 ya, sampai TR5 ya. Itu saudara-saudara ya untuk tambahan materi kita ya. Sekian, terima kasih saudara-saudara. Selamat petang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Terima Jackie kasih, dan Pak. kawan-kawan.